Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara TTS. Saya kedatangan seorang tamu yang memang tamu ini sangat spesial sebetulnya ya. Siapakah tamu kita kali ini? Saya panggilnya abang apa bapak nih? Gimana aja, abang aja. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kita kenalan dulu. Sebelumnya makasih Bang Fauji sudah mengundang saya di acara TTS ini. Perkenalkan, saya Bribtu Aka Mahfudin, SIP. Tugas saya di Sipropam Polres Sukabumi, fungsi Propos. Dan kebetulan saya sebagai pendiri di SMK Bayangkara Yayasan Satyanata yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya melihat nih Bang Aka sebagai seorang polisi namun juga peduli dengan pendidikan. Nah Bang Aka, mungkin kan masyarakat ataupun pemirsa ya kan ingin tahu nih, apa sih motivasi, apa sih yang ada di Bang Aka itu sampai Bang Aka itu membuat sebuah sekolah ya, SMK Bayangkara. Boleh nggak kita berbagi pengalaman nih? Boleh. Seperti apa sih Bang Aka? Memang sebetulnya saya nggak kepikiran juga bisa memiliki sebuah sekolah gitu. Karena memang saya sebelum jadi anggota Polri juga ya untuk perekonomian menengah ke bawah, Iya. Dan saya menjadi anggota Polri juga ya terus terang saya memang mandiri untuk daftar juga ke Bandung, mandiri, nggak pernah saya merepotkan siapapun gitu. Itu ya awal-awal Ya untuk awal untuk perjalanan ya. menjadi seorang polisi ya. Iya. Dan kembali lagi untuk perjalanan pendirian sekolah ini, memang sebelum saya menjadi anggota Polri itu saya pernah mengajar. Oh, memang pernah jadi Mengajar, guru ya? pernah jadi guru. Sebelum jadi polisi jadi guru ya? Di sebuah SD di Kecamatan Cisolo gitu. Nah, karena memang rasa cinta saya di dunia pendidikan ini, setelah saya menjadi anggota Polri, ya memang saya bisa menyisihkan rezeki saya. Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk membangun satu lembaga pendidikan ini, gitu. Satu lembaga. Sehingga ada sekolah ini. Nah, Bang Aka ini menarik ya, dari seorang guru yang awalnya seorang guru kemudian mendaftarkan menjadi seorang polisi. Nah, setelah menjadi seorang polisi ini, Bang Aka ini bukan mencoba dan memang sudah terwujud ya, sudah terwujud membangun sebuah sekolah. Nah, tantangan nih, Aka bukan tantangan ya. Seperti apa sih perjalanan membangun sekolah itu? Mungkin kan apakah sekolah itu memang sudah ada donatur ataupun apa gitu sehingga Bang Aka ini dengan semangatnya membangun sekolah itu. Ya, terus terang Bang ya, saya selama perjalanan membangun sekolah ini, kalau untuk proses perizinan kita sama dengan yang lain. Kita melakukan perizinan sesuai dengan prosedur. Tidak ada saya menggunakan diri saya berada di institusi ini akhirnya saya ingin segala sesuatunya dengan dengan instan, tidak. Saya membuat perizinan pun saya seperti yang lain, saya lakukan sesuai prosedur. Ya adapun saya ketika misalkan berbicara bagaimana untuk membangun suatu ruang kelasnya atau proses yang lainnya, ya sampai dengan saat ini saya menggunakan dana pribadi saya. Ini pakai dana pribadi? Ya betul. Nah, dana pribadi ini, wah ini menarik nih. Bisa diceritakan tuh dana pribadinya itu apakah mungkin ya dalam arti apakah ini gaji ataupun apa gitu? Ya. Kalau lihat dari ini yang saya sudah keluarkan, semuanya dari gaji saya. Bang. Oh, dari gaji ya? Dari saya sisihkan gaji saya, ya mungkin ada cara lain lah untuk mendapatkan uang yang besar sekaligus. Saya memproses lah ke bank negara lah. Bank negara ya saya proses ya.
Ketika sudah ada dana itu yang nantinya akan dibebankan ke gaji saya, ya saya bangunkan ke sekolah SMK Bayangkara yang saya bangun ini gitu, yang dirikan ini, Bang. Itu luar biasa sekali Mas ya. Membangun sebuah sekolah dengan menyisihkan gaji dari pekerjaan sebagai seorang polisi ini disisihkan untuk bangun sekolah. Nah, tantangannya nih Pak Kane, di saat membangun sekolah SMK Bayangkara ini, awal membangun itu tantangannya seperti apa sih tantangannya? Mungkin ada tantangan yang mungkin berat ataupun seperti apa? Berat sekali Bang. Saya kalau harus ceritakan berat dan banyak sekali tantangan-tantangan ya. Memang yang pertama saya bangun ini dari nol dengan cara mandiri. Yang keduanya ya istilahnya kekurangan-kekurangan untuk pembangunan ini yang memang menjadi hambatan pengembangan sarana prasarana di SMK Bayangkara, Bang. Gitu, karena memang sampai dengan saat ini belum ada bantuan berupa bangunan ke SMK Bayangkara ini ya, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oh, sampai saat ini belum ada. Masih modal sendiri ya, modal sendiri. Di dalam konteks membangun sebuah yayasan SMK ini kan mungkin kan ada orang ataupun siapa yang memberi yang menjadikan motivasi Bang Aka. Siapa sih sebetulnya orang-orang yang mendukung Bang Aka ini sampai SMK itu yang sempat saya ketahui itu kan sekarang sudah banyak siswanya. Nah ini siapa aja sih motivasi orang-orang yang membantu Bang Aka ini? Sebelumnya saya memang ada saudara saya yang jadi guru kepala sekolah di SD yang pernah saya mengajar itu. Nah, mungkin saudara saya ini menjadi sosok aspirasi saya untuk membangun lembaga pendidikan ini, dan keluarga besar saya serta istri saya yang selalu memberikan dukungan, sehingga beban-beban yang sangat berat ketika pembangunan ini ya menjadi ringan karena dukungan moral dari mereka ini. Nah, sekarang itu SMK Bayangkara kan sudah berjalan ya Pak Aka. Itu saat ini siswanya ada berapa orang? Untuk saat ini sesuai data ada 93 siswa dari kelas 1 sampai dengan 3. Dan kita mempunyai satu lulusan juga baru. Oh, sudah menghasilkan lulusan ya? Sudah tahun ke 2021 kemarin kita 2021. Bang Aka nih kan dengan siswa banyak begini. Nah, untuk sistem pelajaran ya atau mata pelajaran atau program di sekolah SMK Bayangkara ini kan kurikulum dan program belajarnya seperti apa sih? Kalau untuk pembelajaran memang kita ada tambahan khusus, yang lainnya sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan. Adapun muatan lokalnya kita ada pembelajaran kebayangkaraan. Oh, ada itu mungkin eskul ya? Ya, masuk ke mulok, Bang. Oh, masuk ke mulok ya? Mulok, muatan lokal. Jadi memang ada pelajarannya gitu. Kalau untuk Bayangkara itu belajar baris berbaris atau gimana? Kompleks, dari mulai teori tentang hukum, dari mulai baris berbaris gitu. Bila perlu ketika kejadian-kejadian viral di media sosial itu kita pelajari, kita berikan tugas ke anak-anak, pelajari hal tersebut sehingga mereka itu bisa mengontrol diri mereka ketika misalkan contohnya nih, ketika misalkan kita berurusan dengan narkotika. Nah, apa pasal yang mereka akan langgar? Terus unsurnya apa aja sampai bisa masuk ke pasal itu.
Dan ketika berurusan dengan pasal tersebut, apa nanti akan mereka terima hukumannya seperti apa. Sampai sejauh itu kita berikan pembelajaran hukum sejak dini ke mereka gitu. Oh, berarti ini memang yang katakanlah ini yang mungkin di SMK lain mungkin yang satu ini nggak ada ya. Yang satu ini nggak ada. Nah ini mungkin bukan unik ya. Ini kelebihan dari SMK Bayangkara. Nah selain yang tadi itu ya Bang Aka ya, mempelajari tentang hukum, mempelajari tentang berbaris. Yang lainnya yang substansinya itu apa? Maksudnya apakah ada yang khusus di bidang apa gitu kan? Kita kan ini sekolah berada di Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya di Pelabuhan Ratu. Ya betul. Kita tahu sendiri bahwa di Pelabuhan Ratu ini sumber daya alam yang mumpuni itu ya laut. Dari hasil laut. Berarti ikan dong? Ikan gitu, ikan dan memang ke pinggirannya ada juga sektor pertanian. Pertanian. Maka dari pendirian awal saya pun sebenarnya mengkaji Bang, apa ini yang cocok untuk Kabupaten Sukabumi ini. Betul. Akhirnya saya mendapatkan jurusan yang sekiranya mungkin jadi harapan, yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Apakah ini memang ada fasilitasnya yang kayak tadi sarana praktek untuk pertanian, agribisnis, itu untuk ruang prakteknya sendiri di SMK Bayangkara itu memang ada? Ya. Untuk saat ini kita sebetulnya Bang menggunakan ruangan seadanya dan peralatan sederhana seadanya juga gitu. Karena yaitu kita memang terbentur dengan birokrasi yang ada ketika kita pengajuan ruang sarana praktek maupun alat-alat praktek, kita terkendala dengan perizinan birokrasi tersebut Bang. Ya karena ya mungkin kita masih baru atau apa. Siapa tahu ada dinas terkait atau pemerintahan daerah maupun pusat yang memang melihat potensi SMK Bayangkara ini sebagai sarana untuk mencetak manusia yang bisa mengolah sumber daya alam ke depannya, yang khususnya yang ada di Pelabuhan Ratu ini, ya tidak menutup kemungkinan ya terlepas dari birokrasinya untuk menurunkan peralatan maupun ruang praktek siswanya gitu. Ya kita welcome karena kita yayasan swasta yang tidak terlalu terikat dengan siapapun. Ya kita welcome Bang untuk apapun itu demi kemajuan generasi anak bangsa kita. Betul. Silahkan. Nah Bang Aka nih ya, ini kan mungkin banyak juga mungkin masyarakat yang belum mengetahui ya, mendaftarkan putra putrinya ke SMK Bayangkara seperti apa sih Bang Aka ya? Sebelum itu Bang ya, SMK Bayangkara ini didirikan bukan untuk dikomersilkan. Jadi memang karena tujuan saya awal pendirian ini, saya ingin membantu warga yang sekiranya ya tidak beruntung anaknya untuk bersekolah, ya dengan adanya SMK Bayangkara ini bisa membantu masyarakat yang tidak beruntung itu Bang. Masyarakatnya apakah masyarakat seputaran dekat sekolah ataukah bisa juga masyarakat ini katakanlah bahwanya ya ada dari Cicurug lah tiba-tiba dari Cicurug itu karena dia tidak memiliki biaya ya, tapi dia ada keinginan untuk bersekolah itu masih bisa. Kita welcome dari manapun anaknya, dari mau itu luar provinsi Jabar atau beda kecamatan atau apalah bahasan beda desa, silahkan. Kita tidak terbatas wilayah atau mereka di mana berasal. Ketika mereka bisa datang ke SMK kita dan memberikan menjadi kekurangan mereka, kita akan tampung dan kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini yang sangat luar biasa ini karena sekolah ini berarti kan bukan untuk masyarakat sekitar aja kan, tapi untuk masyarakat katakanlah di luar Kabupaten Sukabumi ya kayak Bogor, Cianjur, mungkin harapan nih Bang Aka nih harapannya. Kalau harapan Bang ya,
khususnya di SMK Bayangkara ini, ya saya mengharapkan sarana prasarana ini ya cepat berkembang, sehingga para siswa yang bersekolah di sana itu memang bisa nyaman untuk bersekolah, untuk melaksanakan praktek itu dengan layak gitu, dengan layak. Kita pun secara internal yayasan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun ruang praktek siswa, ruang kelas baru, dan melengkapi alat-alat untuk praktek. Kita berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi mungkin beda Bang, ketika memang menggunakan dana pribadi yayasan dan memang ada bantuan yang memang udah dikhususkan dari dinas terkait atau pemerintah, ya sangat berbeda Bang. Kecepatan untuk pengembangannya ini pasti beda gitu, karena ya mungkin dana pribadi ada batasnya, batasnya dan ada ininya lah untuk pengembangan itu gitu. Kalau seandainya nih tiba-tiba ada donatur baik itu donatur yang ada di Sukabumi ataupun mungkin donatur itu di luar Sukabumi, dan donatur ini peduli dengan pendidikan dan dia ingin membantu, kita sebetulnya welcome siapapun yang memang mempunyai jiwa dermawan dan kelebihan memiliki kelebihan harta. Kita sangat welcome, karena gini Bang, di kita juga kita bukan hanya sebatas program ketika memang ingin merekrut siswa atau apa. Memang kita harus sudah buktikan bahwa bahwa anak yatim bersekolah di kita, ya kita gratiskan selama 3 tahun. Nah ini yang menarik nih, yang tadi sempat kita nggak kita bahas nih, bahwa kalau di sini ada seorang anak yatim ya untuk ingin sekolah di Bayangkara itu udah free ya, gratis. Lokasinya di mana tuh kalau sekolah itu? Tempatnya itu di Kampung Pamugaran. Kampung Pamugaran, Desa Cisolok. Pesan dari Bang Aka seperti apa sih? Ya. Perlu diketahui kalau SMK Bayangkara ini jurusannya yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Di sini kita balance dengan sumber daya alam yang ada, yaitu perikanan dan pertanian. Memang untuk saat ini di SMK Bayangkara yang baru berjalan itu APH perikanannya. APH perikanan ini, jurusan ini yaitu lebih khususnya menciptakan satu produk makanan ya hasil pengolahan dari ikan, mau ikan laut, mau ikan tawar, kita olah menjadi makanan, mau itu berbentuk abon, berbentuk kue. Ya memang kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang pengolahannya gitu. Kita sudah ada kerjasama. Ya maka dari itu dengan potensi tersebut, Bapak Ibu yang memiliki anak ingin bersekolah di jenjang SLTA atau SMK ini, ya silahkan bisa daftarkan langsung ke SMK Bayangkara, karena mau tidak mau kedepannya Pelabuhan Ratu itu memerlukan sumber daya manusia yang bisa mengolah sumber daya alamnya, sehingga kita bisa berjaya di tanah kita sendiri, di wilayah kita sendiri. Jangan sampai sumber daya alam kita habis bukan oleh orang pribumi gitu. Ya, syukur-syukur dengan adanya SMK Bayangkara ini, para generasi ke depan, generasi anak bangsa ini, khususnya wilayah Kabupaten Sukabumi ini, punya ilmu atau teori yang bisa mengolah hasil sumber daya alam ini Bang gitu. Betul. Nah pemirsa, gak terasa gitu dah 20 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Aka. Buat pemirsa dan masyarakat khususnya ya Kabupaten Sukabumi yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Aka, jika memang mempunyai putra atau putri yang ingin melanjutkan sekolah, silakan bisa mendaftarkan diri atau daftar ke SMK Bayangkara.
nanti juga mungkin akan dilampirkan nomor telepon dan alamatnya, Siap. jangan takut. Oke pemirsa, saya dengan Bang Aka mau undur diri. Mudah-mudahan obrolan kita nih bisa bermanfaat bagi masyarakat ya Bang Aka. Ya. Terutama buat yang ingin melanjutkan pendidikan tuh mereka nggak bingung gitu loh. Ya. Ada Yayasan Bayangkara ini yang seperti itu. Dan ini sangat, kalau saya melihat tadi itu luar biasa. Ada agribisnisnya, ada hukum, ini sangat luar biasa. Nah, saya Fauji dan ini Bang Aka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.